Bengkale adalah desa yang berada di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini dikenal dengan masyarakat yang berdampingan dengan warga yang mempunyai kekurangan mendengar dan berbicara atau biasa disebut sebagai tuli bisu. Desa Bengkale terbagi atas dua banjar, ialah Banjar Kajanan dan Banjar Kelodan. Jumlah penduduk Desa Bengkale pada Februari tahun 2023 capai 3.000 penduduk. Rata-rata warga di sana berprofesi sebagai petani, pedagang, dan karyawan swasta. Petani dan pedagang menjual hasil olahan kebun yang dikelola masing-masing warga. Iklim di Desa Bengkale yaitu iklim tropis. Iklim tropis membantu para petani untuk menghasilkan panennya, dan begitu pula dengan bidang perkebunan. Namun, iklim di daerah tersebut tidak selalu panas. Di sana juga terkadang beriklim dingin, yang dimana ada kemungkinan besar berpotensi akan turunnya hujan. Di Bali, sasih digunakan untuk menentukan iklim pada hari tertentu, seperti sasih kapat yang di mana hari tersebut akan beriklim panas, dan sasih karo yang di mana hari itu akan beriklim dingin. Tapi ini sasih telah tak berlaku lagi karena pada sasih tertentu yang seharusnya iklim hari itu adalah iklim yang akan diperkirakan sasih malah tidak terjadi. Lingkungan secara umum saat ini sih stabil saja, tetapi sekarang karena situasi dan kondisi, terutama iklim global ini, kita tidak bisa lepas dari perubahan iklim global. Namun dalam menyikapi perubahan iklim seperti ini, kita harus pintar dan bijak, terutama di bidang pertanian dan perkebunan itu. Kita harus mengatur pola tanam. Ya, biasanya kami di Bengkale itu mundur dari pola tanam yang biasanya. Desa Bengkale dengan luas wilayah 387 hektar, ya hanya memiliki lahan pertanian basah itu cuma 9 hektar, sedangkan sisanya adalah tanaman lahan perkebunan. Nah, sebagian besar adalah petani, kemudian buruh, dan hanya beberapa gelintir saja adalah sebagai ASN, aparatur sipil negara. Dan lebih banyak juga, beberapa persen juga menjadi pekerja imigran di Denpasar. Bahkan sekarang ini banyak yang kalau muda jadi pekerja PMI ke luar negeri. Kalau bicara masalah perubahan iklim, kita rasakan bersama, ya, karena pengaruh iklim ini pengaruh global yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya tanaman hijau. Banyak hutan-hutan yang dibabat, ya termasuk juga di Bengkale. Pengaruh sekarang adalah sangat kering, kerontang, apalagi di musim puncak di bulan September, bulan Oktober dan November ini. Seperti itu, sehingga ada beberapa komoditi pertanian yang mati. Kalau sifatnya gotong royong, itu kita rutin, karena kita tahu Desa Bengkale itu adalah salah satu desa wisata. Jadi sejak tahun 2016 sudah dijadikan desa wisata. Tentu faktor menjaga kebersihan itu penting, terutama di jalan-jalan protokol. Nah, mengenai gotong royong, kalau di desa ada, kita lakukan setiap purnama tilem dengan sistem sibak kangen dan sibak kauh. Sedangkan di pemerintahan desa, dalam hal ini Perbekel, itu kita tiap minggu, tiap Sabtu itu melaksanakan pembersihan. Yang terlibat itu adalah pertama warga difabel, tuli bisu, kolok, itu sebagai garda terdepan di dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah para penerima bantuan pemerintah, PKH dan sebagainya, termasuk bantuan langsung tunai itu. Dan yang ketiga adalah masyarakat secara umum. Kalau waktu ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya eksidental.
Rutin kalau di Desa Adat seperti saya jelaskan tadi, itu tiap tilem purnama itu masyarakat kita lakukan gotong royong, tapi menyasar daerah pura. Sedangkan pemerintahan desa itu setiap hari Sabtu melaksanakan pembersihan dari jalan protokol di timur sampai ke kantor desa, termasuk juga jalan-jalan desa. Desa Bengkale merupakan desa yang memiliki keunikannya tersendiri. Selain itu, desa ini juga bergantung pada kondisi iklim karena masyarakat di sana rata-rata bermata pencarian sebagai petani. Iklim bukan hanya berpengaruh terhadap desa Bengkale saja, namun juga terhadap desa-desa lain yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai manusia dapat menjaga lingkungan ini untuk memperbaiki beberapa penyimpangan dengan cara menanam pohon, menjaga kebersihan, mengurangi polusi yang ada. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup kita. Walau mereka dapat menentukan iklim melalui SASE, namun kini SASE seakan tak berlaku lagi dikarenakan adanya efek rumah kaca dan terjadi pemanasan global. Saya selaku penyuluh pertanian mungkin bisa berbicara terkait dengan pertanian. Jadi dari segi pertanian di cuaca yang seperti ini pastinya cenderung lebih kering daripada hari biasanya. Apalagi memang adanya El Nino itu penyebabnya sehingga menyebabkan cuaca panas di sini, airnya debitnya sangat kecil, apalagi ditambah tidak adanya aliran air yang langsung menuju ke lahan pertanian menyebabkan khususnya di sektor pertanian itu mengalami kekurangan air itu sih. Kalau misalnya dikatakan iklim dingin, mungkin dari segi geografis wilayah Bengkale, topografinya itu berada pada meteran atau MDPL yang tidak tergolong tinggi sehingga iklim dingin sangat jarang mungkin. Hanya saja memang ketika nanti ada petani yang sampai sejauh ini sih tidak ada yang melaporkan ataupun berbicara terkait dengan saya terkait dengan gagal panen, namun hal kegagalan panen itu bisa diantisipasi misalnya dengan melakukan good agriculture practices seperti itu. Biasanya seperti itu sih yang dilakukan untuk menangani selain pada menampung air itu sebagai sektor utama yang turut membantu dari pertanian itu sendiri. Saya selaku penyuluh pertanian di Desa Bengkale itu dari data yang saya terima dari profil Desa Bengkale secara mayoritas memang profesi utama dari masyarakat Desa Bengkale adalah di sektor pertanian, baik itu di sektor perkebunan maupun di sektor pertanian seperti sawah seperti itu. Biasanya sih jika kita lihat dari klasifikasi umur, petani di Desa Bengkale itu memiliki kecenderungan umur atau klasifikasi yang sudah tergolong tua, lebih dari 50 tahun. Nah, aturan yang biasa untuk mereka gunakan itu adalah SASE biasanya. Namun belakangan ini SASE itu agak sulit untuk diprediksi terlebih adanya iklim. Jadi perlu adanya adaptasi dari segi teknologi, mungkin bisa dilihat dari BMKG seperti itu. Jadi dengan adanya itu kita bisa menyesuaikan diri dengan iklim terlepas dari SASE itu tetap digunakan. Ya, jadi seperti yang tadi yang sampaikan, SASE memang akhir-akhir ini agak tidak bisa menentukan bagaimana iklim dari suatu tempat. Kita contohkan di sini masih panas sekali, tapi mungkin di Bedugul ataupun di Jawa itu sudah ada yang hujan bahkan sampai banjir. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan, saya sebagai penyuluh pasti mensosialisasikan, melakukan pendampingan bagaimana cara menerapkan teknologi ataupun bagaimana cara melihat iklim itu dari segi teknologi yang bisa kita gunakan seperti BMKG, laporan BMKG, kemudian melalui media sosial ataupun media elektronik lainnya. Kita bisa adaptasi itu selain tetap menggunakan SASE. Jadi pastinya iklim tersebut sangat bersinggungan dengan pertanian karena selain pada dasarnya pertanian itu adalah ditentukan dari sektor manusianya, petaninya, dan juga yang ada faktor X yang namanya iklim. Nah, inilah yang sangat menentukan dari tingkat keberhasilan pertanian itu sendiri. Kalau dari segi bagaimana upaya, sejauh ini Desa Bengkale baik itu petaninya melakukan penampungan air karena di sini beberapa tempat itu tidak dialiri air sehingga kita harus melakukan penampungan melalui embung.
Sebagai informasi, kalau dari segi embung, kita ada satu embung bantuan yang cukup besar di daerah Kelodan, tapi untuk cubang rata-rata memang dimiliki oleh petani di sektor pertanian lahan kering seperti itu.